Hai, Cece Romet Kitchen mau masak mie gomak goreng khas Medan, Sumatera Utara. Saya pakai mie lidi yang merek Harimau ini. Saya beli di toko online. Beratnya 1,5 kilogram, jadi ini bakalan banyak banget hasilnya. Saya udah merebus air sampai mendidih. Tuang 1 sendok makan minyak goreng. Pakai minyak goreng biar nanti mie lidinya nggak nempel. Masukkan mie lidi, terus kita rebus. Di sini saya merebusnya 7 menit ya. 7 menit itu dihitung setelah mie lidinya masuk, jadi bukan setelah mendidih. Ini sudah mendidih dan sudah 7 menit, kita angkat aja, pindahkan ke baskom, terus langsung kita cuci. Kalau nggak dicuci, mie lidinya ini bakalan asin, dan proses mematangkannya tuh berhenti kalau kita cuci, biar nanti hasilnya lebih kenyal. Kalau udah dicuci beberapa kali, langsung ditiriskan aja, pakai wadah yang bolong-bolong seperti ini, sisihkan. Sekarang bumbu yang mau dihaluskan tuh banyak banget ya. Ada 19 siung bawang merah, 6 siung bawang putih. Bumbunya harus banyak memang karena mie lidinya tuh juga banyak. 5 butir kemiri yang udah disangrai, 5 buah cabai merah besar, 2 genggam cabai rawit merah. Untuk membuat mie gomak khas Medan itu memang harus pedes bumbunya. Dan harus pakai andaliman ya, 3 sendok makan andaliman. Selain andaliman juga pakai bunga kecombrang. Jadi yang bikin khas dari mie gomak Medan itu pakai andaliman dan pakai kecombrang. Karena kecombrangnya ini besar banget, saya pakainya setengahnya aja. Bahan penting lainnya yaitu udang kecepe atau udang kecil-kecil ini, udang rebon kering 4 sendok makan. Ini kita cuci bersih dulu. Udang kecepenya udah saya bersihkan ya, udah dicuci, ditiriskan. Semua bumbu ini kita potong-potong dulu karena mau saya blender. Termasuk bunga kecombrangnya juga mau di blender, jadi dipotong-potong. Masukkan ke dalam blender. Mie gomak itu sangat berbumbu, jadi harus pakai bumbu yang banyak. Masukkan andaliman. Masukkan juga udang kecepe atau udang rebon kering yang sudah dicuci bersih tadi. Tuang sedikit air, lalu kita haluskan. Boleh juga dihaluskan dengan cara diulek. Ini bumbunya sudah jadi, sisihkan. Campurannya saya mau pakai daging ayam, ada 200 gram daging ayam tanpa tulang bagian paha. Kita potong kecil-kecil dulu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Setengah buah kol. Ini kolnya sudah dicuci bersih, kita potong kasar aja. Untuk sayurannya tuh sebenarnya bebas, tapi biasanya pakai kol, pakai wortel. 1 buah wortel udah dikupas, kita potong bentuk korek api kecil-kecil. Sawi ijo, sekitar 1 ikat ya sawi ijo. Ini juga udah dicuci bersih, kita potong kasar sawi ijonya. Daun bawang dan seledri. Lumayan banyak ya saya pakai daun bawang dan pakai seledri. Kita potong-potong jadi satu aja daun bawang dan seledrinya, dipotong kecil-kecil. Sayurannya udah siap semua. Panaskan sedikit minyak goreng, kita mau bikin telur urak-arik dulu. 2 butir telur, kita ceplokin aja dulu di situ, terus diurak-arik. Jadi ini tuh untuk tambahan proteinnya ya, pakai telur. Kalau telurnya udah mateng, kita angkat aja pakai serokan, ditiriskan dulu. Tambahin lagi minyak gorengnya. Terus kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi, yang ada andaliman, bunga kecombrang, udang kecepe atau udang rebon kering. Aduk-aduk. Tumis bumbu sampai mateng. Kalau udah mateng, bumbunya udah agak kecoklatan, masukkan daging ayam. Kita masak sampai daging ayamnya ini berubah warna. Kalau daging ayamnya udah berubah warna, udah hampir mateng ini, tambahkan wortel yang udah dipotong-potong tadi. Kita tumis dulu wortel sama daging ayam. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol,
frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Ceceromet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Aromanya udah harum banget. Kita masukkan kol yang udah dipotong-potong. Aduk sebentar aja, terus ini mau kita bumbuin setengah sendok makan garam, setengah sendok makan gula pasir, seperempat sendok makan lada putih bubuk, dan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk. Kita aduk-aduk, ditumis sampai kolnya layu. Tambahkan air 100 ml biar nggak kering-kering banget ya, dikasih air dulu. Kecap manis 2 sendok makan. 2 sendok makan kecap manis cukup untuk setengah kilogram milidi. Aduk-aduk dulu. Langsung aja kita masukkan milidi yang udah direbus tadi, udah direbus, udah dicuci. Tambahkan juga telur urak-ariknya. Dan ini kita aduk. Ngaduknya memang berat karena banyak banget ya, setengah kilo itu hasilnya banyak. Kalau udah tercampur rata, kita masukkan sawi ijo dan daun bawang seledri. Lalu kita aduk-aduk sampai sawi ijo dan daun bawang seledrinya layu. Ini kelihatan banyak banget, tapi kalau udah layu bakalan kimpes. Tuh ya. Ini sudah cukup, udah tercampur rata dan sayurannya juga udah mateng. Kita angkat, pindahkan ke piring saji. Jangan sampai ketinggalan, taburi dulu dengan bawang merah goreng sebelum disajikan. Bawang merah gorengnya agak banyak ya. Mie gomak goreng khas Medan, Sumatera Utara udah siap untuk disajikan. Saya udah gak sabar mau cobain ya. Dari aromanya nih unik banget. Ada aroma kecombrang, aroma andaliman, udang kecepek. Enak banget, luar biasa. Ini salah satu mie goreng terenak yang pernah saya makan. Mie gomak khas Medan. Mie-nya kenyal, mengenyangkan juga. Sayur-sayurannya matangnya pas. Dan yang paling juara itu karena bumbunya medok ya. Bumbunya enak banget. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.